Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Saya Syifa Malasya Fitri dengan NIM 1252220. Melalui video ini, saya akan memaparkan analisis SWOT pada salah satu objek vital infrastruktur di Bandung, yaitu Flyover Prof. Mokhtar Kusumatjaya atau dikenal dengan Jalan Layang Pasupati. Analisis ini tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga bagaimana infrastruktur ini berfungsi sebagai media komunikasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat urban di Bandung. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Untuk yang pertama, dari sisi strength, secara teknis Pasupati adalah pionir infrastruktur dengan teknologi lock-up device yang memberikan ketahanan seismik atau tahan gempa yang sangat mumpuni. Namun, secara komunikasi pembangunan, jembatan ini memiliki kekuatan dalam city branding. Ia menjadi identitas visual atau landmark yang mengomunikasikan bahwa Bandung adalah kota metropolitan yang maju. Pasupati berhasil mengintegrasikan mobilitas barat ke timur, menciptakan efisiensi waktu yang sangat krusial bagi produktivitas ekonomi kota. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, strength atau kekuatan bagi Pasupati ini yang pertama itu menjadi ikon visual kota Bandung, di mana desain kabel stay yang ikonik menjadikannya landmark Bandung yang diakui secara nasional. Hal tersebut saya cantumkan gambarnya untuk memperjelas di mana letak ikonik kota Bandung itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu sebagai penyambung utama Barat Timur yang dapat memangkas waktu tempuh secara signifikan dari arah Pasteur menuju pusat kota dan Surapati. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, teknologi yang digunakan pada jembatan ini yaitu menggunakan teknologi anti gempa. Di mana menggunakan teknologi lock up device atau LUD dari Prancis yang menjadikannya salah satu jembatan paling aman secara struktural di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu penerangan ikonik, yang dimana lampu sorot warna-warni di malam hari memberikan nilai estetika bagi citra kota atau city branding kota Bandung itu sendiri. Seperti yang dilihat juga pada gambar ini, lampu warna-warni pada malam hari menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar kota Bandung. Selanjutnya masuk ke dalam weakness atau kelemahan yang menghadapi apa yang disebut dengan teori transportasi sebagai included demand. Artinya kemudahan akses yang diberikan justru mengandung volume kendaraan pribadi yang lebih besar, sehingga hanya memindahkan titik kemacetan ke area bottleneck seperti Pasteur dan Gasibu. Selain itu, terdapat kelemahan dari sisi inklusivitas sosial. Infrastruktur ini sangat kendaraan sentris dan kurang mengakomodasi aksesibilitas pejalan kaki, sehingga secara fisik ia membelah struktur komunitas masyarakat yang tinggal di bawahnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, jadi jembatan Pasupati ini memiliki tiga weakness. Yang pertama itu titik kemacetan baru di ujung jembatan, yang sering terjadi penumpukan kendaraan di leher botol atau bottleneck saat turun ke arah Gasibu ataupun ke arah Pasteur. Seperti yang saya cantumkan juga di gambar di sini, ini merupakan salah satu gambar ketika terjadinya kemacetan di Jalan Layang Pasupati itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas untuk berjalan kaki. Eh, Pada gambar ini sendiri juga terlihat bahwa jalan layang ini hanya berguna untuk masyarakat bermotor saja karena tidak terdapat eh, tempat untuk pejalan kaki berjalan di atas jalan layang ini. Sebagai jembatan layang sendiri, akses ini murni untuk kendaraan bermotor sehingga membelah kawasan pemukiman di bawahnya secara fisik. Kemudian biaya perawatan tinggi yang memerlukan pemeliharaan rutin pada kabel baja ini dan struktur jembatan agar tetap aman dan estetis panjang waktu seiring eh, makin lamanya penggunaan jembatan ini. Selanjutnya, masuk ke dalam aspek opportunities. Terdapat peluang besar dalam strategis urban reclaiming. Kita melihat bagaimana ruang publik di bawah jembatan mulai dimanfaatkan untuk taman-taman tematik. Ini merupakan peluang komunikasi pembangunan untuk mengubah ruang mati menjadi ruang interaksi sosial. Selain itu, integrasi dengan teknologi Intelligent Transport System atau ITS berbasis data besar dapat menjadi langkah preventif dalam mengolah kepadatan lalu lintas secara lebih presisi di masa depan.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, opportunities atau peluang bagi jembatan Pasupati ini yaitu memiliki ruang publik di bawah jembatan. Seperti yang dilihat pada gambar ini merupakan tempat area bermain skateboard bagi warga sekitar maupun bagi warga di luar Bandung yang dapat mengoptimalisasi kolong jembatan sebagai sarana komunikasi sosial dan ruang kreatif warga. Kemudian selanjutnya itu integrasi sistem smart traffic, di mana penerapan sensor lalu lintas yang lebih canggih untuk membantu beban kendaraan secara real time. Kemudian yang ketiga menjadi wisata urban yang menjadi potensi pengembangan area sekitar sebagai spot foto dan daya tarik wisata urban yang terorganisir. Selain dapat berguna bagi masyarakat sekitar, eh, Jembatan Pasupati maupun wilayah di bawah Jembatan Pasupati ini dapat menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat di luar kota Bandung. Kemudian yang terakhir mengenai threats, ancaman utamanya adalah depresiasi nilai fungsi akibat beban kendaraan yang terus meningkat secara eksponensial. Jika tidak dibarengi dengan penguatan transportasi publik massal, Pasupati beresiko menjadi infrastruktur yang usang lebih cepat dari perkiraan. Selain itu, ancaman ekologis berupa peningkatan polusi udara dan suara bagi pemukiman padat di sekitarnya menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan hidup warga di sekitar koridor pembangunan ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, atau ancaman bagi jembatan Pasupati ini yang pertama itu beban kendaraan berlebihan, di mana volume kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, apalagi makin kesini Bandung makin menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat di luar Bandung apabila terdapat hari libur yang cukup panjang, sehingga dapat memperpendek usia pakai struktur jembatan jika tidak dibatasi terus-menerus. Kemudian isu keselamatan dan kriminalisasi. Kerawanan di malam hari seperti aksi balap liar atau pelemparan batu yang dapat mengancam keselamatan penggunaan jalan. Dapat lihat pada gambar ini bahwa pemukiman warga sangat dekat dengan eh, wilayah Jalan Layang Pasupati ini sehingga dapat mengancam bagi pengguna jalan itu sendiri maupun bagi warga sekitarnya. Selain itu, terdapat juga polusi udara dan suara. Dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal tepat di bawah atau di pinggir jalur layang akibat suara bising dan emisi kendaraan dapat mengganggu bagi warga sekitar jalan layang ini. Sebagai penutup, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus seimbang antara kemajuan fisik dan keadilan sosial. Flyover Pasupati telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penghubung kota. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikannya lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh elemen warga, baik untuk warga sekitar ataupun bagi warga dari luar kota Bandung. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan pengucapan pada saat saya mempresentasikan uh, analisis SWOT ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.